Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imanuddin Afandi. Saya salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saat ini sedang mengikuti sertifikasi dosen nasional SMART 2022. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya memaparkan salah satu mata kuliah dari beberapa mata kuliah yang saya ampu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah hukum dagang. Sebagaimana mata kuliah yang lain, bahwa di dalam mata kuliah hukum dagang ini pun terdapat rencana pembelajaran semester. Adapun mata kuliah hukum dagang ini merupakan mata kuliah yang berada di rumpun mata kuliah hukum perdata. Kemudian untuk bobot SKS-nya sendiri adalah sebanyak 3 SKS. Dan diambil atau ditempuh oleh mahasiswa di semester 3. RPS ini disusun oleh tim dosen pengembang rencana pembelajaran semester dan salah satunya adalah saya sendiri. Bahasan di dalam mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengertian dan perbedaan hukum dagang dengan hukum perdata, kemudian sejarah dan sumber hukum dagang, lalu ada kewajiban pembukuan dan wajib daftar perusahaan, pedagang perantara, hukum asuransi, hukum pengangkutan, dan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun kemampuan yang diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami pengertian dan perbedaan hukum dagang dengan hukum perdata, lalu mampu memahami sejarah dan sumber hukum dagang, mampu memahami dan menguasai kewajiban pembukuan dan wajib daftar perusahaan dan perantara perdagangan. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menguasai hukum asuransi, hukum pengangkutan, dan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai pengertian dan perbedaan hukum dagang dengan hukum perdata, maupun sejarah dan sumber hukum dagang, mampu memahami dan menguasai kewajiban pembukuan dan kewajiban pendaftaran bagi perusahaan, serta perantara perdagangan atau pedagang perantara. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menguasai tentang hukum asuransi, hukum pengangkutan baik pengangkutan darat, laut maupun udara, dan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Metode pembelajaran yang dilakukan di dalam mata kuliah ini adalah terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah interaksi satu arah yang berupa ceramah dari dosen kepada mahasiswa, dan interaksi 2 arah baik dari mahasiswa dengan mahasiswa maupun dari dosen dengan mahasiswa dan sebaliknya. Metode yang kedua adalah diskusi kelompok, yang metode ini merupakan metode yang berangkat dari penugasan kepada mahasiswa yang berupa tugas kelompok. Lalu metode yang ketiga adalah case-based learning. Metode ini merupakan metode yang mengangkat masalah-masalah atau kasus-kasus yang berada di tengah masyarakat, baik ya, informasinya itu didapatkan melalui media sosial atau media pemberitaan cetak maupun elektronik, yang itu berhubungan dengan mata kuliah hukum dagang. Dibawa ke kelas, kemudian didiskusikan, dan diharapkan dari situ timbul atau muncul hal-hal yang baru yang berkaitan dengan mata kuliah. Media pembelajaran yang digunakan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah media pembelajaran yang digunakan untuk tatap muka secara daring, yaitu media aplikasi Google Meet bergantian dengan Zoom Meeting. Apabila salah satunya mengalami gangguan, maka menggunakan aplikasi yang lainnya. Lalu media pembelajaran yang digunakan untuk non tatap muka, yaitu melalui Google Classroom dan grup kelas di aplikasi WhatsApp. Penilaian atau nilai-nilai yang dihasilkan dari pembelajaran ini itu dimasukkan ke dalam aplikasi yang disebut dengan e-kampus, yang aplikasi ini disediakan oleh pihak Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan e-kampus ini merupakan aplikasi yang sangat membantu baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa untuk memantau mengenai penilaian, kemudian tugas-tugas maupun presensi dari mahasiswa maupun dari dosennya sendiri. Untuk kriteria penilaian terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah tes tertulis yang terbagi menjadi kuis, UTS, dan UAS.
lalu ada tugas terstruktur yang dibagi menjadi tugas kelompok atau tugas individu, lalu yang ketiga ada diskusi kelompok yang tadi merupakan atau berangkat dari adanya penugasan terhadap kelompok yang dibuat di dalam kelas. Kriteria penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah ini terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama adalah komponen tugas dengan besaran persentasenya adalah 10%, lalu ada proses yang mana di sini tadi dibahas mengenai interaksi satu arah maupun interaksi dua arah, interaksi di dalam diskusi kelompok, kemudian juga dalam case-based learning. Dan persentasenya yang paling besar sebesar 50%. Lalu yang komponen yang ketiga adalah ujian tengah semester. Ini memiliki bobot sebesar 15% dan ujian akhir semesternya memiliki bobot 25%. Dari hasil penilaian tadi, maka diubah menjadi angka mutu dan terakhir adalah dijadikan huruf mutu. Dan apabila di dalam komponen penilaian itu seluruh komponennya mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan angka mutu dengan range dari 85 sampai dengan 100 poin, maka akan dikonversikan menjadi nilai A. Demikian presentasi dari saya untuk mata kuliah hukum dagang ini, dan adapun untuk contoh pembelajaran di dalam kelas dapat disaksikan di video berikut ini. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa nih? Siapa nih kira-kira? Haryani. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Iya Pak, minggu kemarin kita sudah belajar. Oke. Kemudian Anissa. Iya ada Pak. Kalau gitu apa yang dimaksud dengan perantara perdagangan atau pedagang perantara? Ya. Perantara perdagangan atau pedagangan perantara dapat diartikan sebagai penyuruhan atau pemberian kuasa atau keagenan. Oke, bagus ya. Melihat bahwa pelajaran kita atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah hukum dagang ini, saya anggap capaian pembelajaran minggu kemarin itu sudah berhasil ya. Untuk pertemuan hari ini berarti pertemuan ke-11, seperti yang saya janjikan di dalam kontrak kuliah kita, bahwa untuk pertemuan 11 dan 12 itu akan diisi oleh materi hukum asuransi. Jadi sebelum membahas tentang hukum asuransi, maka kita akan berkenalan dengan risiko. Apa itu risiko? Risiko diartikan juga sebagai akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, asuransi merupakan bentuk ketidakmampuan manusia atau keterbatasan manusia di dalam menghadapi risiko. Oleh karena itu muncullah yang disebut dengan asuransi. Nah, risiko di sini sebetulnya bermacam-macam ya. Ada risiko spekulatif, ada risiko yang sifatnya murni, kemudian ada risiko statis, ada risiko dinamis, lalu ada risiko yang sifatnya fundamental, ada juga risiko yang sifatnya khusus. Ada risiko yang menimpa pribadi, ada juga risiko yang menimpa harta kekayaan, termasuk juga risiko mengenai tanggung jawab. Nah, setiap orang itu mempunyai peluang atau mempunyai potensi untuk menerima atau mendapatkan risiko-risiko ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi risiko ini? Ada 4 cara. Yang pertama adalah menerima. Yang kedua adalah menghindari. Kemudian yang ketiga itu mencegah. Dan yang keempat adalah mengalihkan atau membagi. Menerima atau retention itu artinya pasrah ketika terjadi risiko, dia terima begitu saja. Ada juga yang menghindari, meskipun sebetulnya risiko itu tidak murni atau tidak bisa dihindari secara 100%. Lalu ada juga yang sifatnya mencegah, dan mencegah ini juga sama, tidak bisa mencegah 100% risiko. Dan yang keempat adalah mengalihkan atau membagi risiko.
yaitu transfer or distribution the risk. Jadi inilah yang menjadi kajian di dalam asuransi, hukumnya mengenai hukum asuransi. Asuransi sendiri sebetulnya sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi ya. Di sini ada zamannya Raja Hammurabi di Babilonia itu 2000 sampai 3000 sebelum Masehi, tepatnya mungkin di 1750-an Masehi, sebelum Masehi, itu mengenai asuransi atau jaminan kapal, karena di saat itu perompak itu merajalela. Jadi di sana harus ada jaminan mengenai aset-aset perdagangan yang mana dilakukan oleh Raja Hammurabi atau masyarakat Babilonia dengan masyarakat Tiongkok pada saat itu. Lalu ada abad pertengahan dan fase yang ketiga adalah asuransi modern, atau di saat ini ya perkembangan asuransi itu sudah begitu banyak. Kalau di Indonesia kita kenal dengan asuransi-asuransi di masa penjajahan Belanda, karena memang yang mengenalkan asuransi itu penjajah Belanda. Kita kenal ada BUMN yang merupakan nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asuransi itu. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang, ada pasal 246 yang itu terdapat di dalam KUH Dagang. Jadi bahwa asuransi itu merupakan pertanggungan. Yang disebut dengan pertanggungan itu adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan peroleh premi untuk memberikan kepadanya ganti kerugian karena adanya satu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Ini definisi yang diambil dari KUH Dagang. Di undang-undang yang lain itu ada di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang perasuransian atau usaha perasuransian. Di sini disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, itu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dan yang kedua adalah untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dari definisi ini sebetulnya kita bisa ambil 3 poin. Yang pertama adalah tentang asuransi pada umumnya, yang kedua adalah asuransi jiwa, dan yang ketiga adalah mengenai asuransi syariah. Karena di sini ada kata kuncinya mengenai hasil pengelolaan dana. Nah, dari definisi tersebut kita bisa ambil unsur-unsur asuransi. Yang pertama itu, asuransi itu pasti merupakan suatu perjanjian. Lalu yang kedua itu mewajibkan adanya premi, dan yang ketiga adanya kewajiban penanggung untuk berikan penggantian kepada tertanggung. Dan yang keempat adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Ini unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur dari asuransi, bahwa dia merupakan suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, kemudian ada kewajiban pembayaran premi dari si pemegang polis terhadap penanggung, lalu ada kewajiban yang timbul kepada penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Dan ini didasarkan atas satu peristiwa yang belum pasti terjadi. Regulasi atau aturan-aturan yang mengatur mengenai asuransi banyak tersebar di peraturan perundang-undangan Indonesia yang diawali atau dimulai dengan adanya peraturan tentang asuransi ini di dalam KUH Perdata. Jelas karena memang tadi di dalam salah satu unsurnya asuransi itu merupakan suatu perjanjian, dan ini mau tidak mau itu tunduk kepada aturan yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun lex spesialisnya itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUH Dagang. Lalu di luar kedua Kitab Undang-Undang tersebut ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, ada juga yang tadi disebutkan mengenai definisi asuransinya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Lalu
banyak pula aturan turunannya atau peraturan-peraturan turunannya. Ada peraturan pemerintah 81/2008, ada peraturan Menteri Keuangan, lalu ada peraturan OJK juga, lalu ada peraturan Menteri Keuangan tentang atau mengenai kesehatan keuangan asuransi dan usaha reasuransi syariah, dan seterusnya. Nah, yang tidak bisa dilepaskan adalah mengenai prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi. Itu yang pertama adalah mengenai prinsip indemnity, bahwa dalam prinsip ini atau berdasarkan prinsip ini, penanggung bersedia untuk membayar tidak lebih dari nilai aktual yang harus ditanggung oleh tertanggung. Artinya bahwa penanggung itu berdasarkan premi yang diterima itu tidak membayar lebih dari nilai aktual yang memang itu harus ditanggung oleh penanggung berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian asuransinya. Dan ini diatur di dalam pasal 252, 253 dan 278 KUH Dagang. Lalu ada prinsip insurable interest, bahwa prinsip ini menyebutkan mengenai tertanggung itu harus berada dalam posisi menderita secara finansial saat kerugian terjadi. Jadi memang itu harus bisa diukur, kerugian dari tertanggung itu harus bisa diukur. Lalu prinsip yang ketiga itu ada utmost good faith. Ini prinsip itikat baik ya. Jadi bahwa berdasarkan prinsip ini, para pihak baik penanggung maupun tertanggung itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam pembuatan kontrak asuransi yang disebut dengan polis. Dan yang keempat ada prinsip subrogasi atau subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut. Yaitu artinya bahwa si penanggung ini dia hanya mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan apa yang tertuang di dalam polis. Itu sebagaimana diatur di dalam pasal 284 KUH Dagang. Ada beberapa manfaat yang bisa diambil di dalam kita memperoleh asuransi. Yang pertama adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Artinya tadi apa? Ada pihak yang menanggung risiko, ada pihak yang ditanggung risikonya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi, karena tidak harus secara khusus mengadakan pengamanan maupun pengawasan terhadap sesuatu hal atau yang berkaitan dengan risiko, yang mana itu akan sangat memberikan atau memerlukan banyak tenaga, biaya maupun waktu. Ketiga, manfaat asuransi itu mengenai transfer risiko. Nah, ini berkaitan dengan pengalihan risiko. Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau satu badan usaha atau badan hukum itu bisa memindahkan ketidakpastian atas hidup kalau dia seseorang atau atas harta bendanya yang terkait dengan risikonya itu ke perusahaan asuransi sebagai penanggung. Lalu manfaat yang keempat adalah pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau tidak perlu membayar sendiri kerugian yang timbul. Lalu yang kelima adalah bisa dijadikan sebagai dasar oleh bank untuk memberikan kredit, karena bank juga memerlukan satu jaminan ya. Lalu yang keenam juga bisa dijadikan sebagai tabungan. Nah, dengan asuransi cukup dengan membayar atau menabung secara mencicil, maka akan mendapatkan pertanggungan yang nilainya jauh lebih besar daripada tabungan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat juga menutup loss of earning. Jadi bisa menutup kerugian baik seseorang maupun terhadap badan usaha. Nah, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian asuransi ini berarti akan diberikan atau jatuh pada masing-masing pihak, yaitu terhadap tertanggung dan penanggung. Bahwa hak tertanggung itu menjadi kewajiban penanggung dan sebaliknya, kewajiban tertanggung itu menjadi haknya penanggung. Di sini disebutkan bahwa hak tertanggung adalah yang pertama bisa menuntut agar polis itu ditandatangani oleh penanggung. Lalu menuntut agar polis itu diserahkan oleh penanggung. Kemudian meminta ganti rugi kepada penanggung apabila penanggung itu lalai ya. Bisa juga dia berpindah penanggung dan tertanggung itu tidak bisa mendapatkan double claim. Kemudian adalah menuntut pengembalian premi apabila perjanjian asuransi itu batal atau gugur. Dan kewajiban tertanggung yang mana yang merupakan hak dari penanggung yaitu membayar premi. Lalu mengusahakan atau mencegah peristiwa yang ditanggung tidak terjadi. Mentang-mentang sudah mendapatkan asuransi,
tidak memperhatikan kesehatan, misalnya kalau terkait dengan asuransi kesehatan. Lalu memberitahu penanggung jika peristiwa yang menjadi kriteria atau menjadi hal-hal yang ditanggung di dalam polis itu terjadi. Karena memang penanggung itu tidak bisa tahu dengan sendirinya, tapi harus ada laporan dari si tertanggung. Nah, adapun hak penanggung yang tadi itu merupakan kewajiban tertanggung, yaitu menuntut pembayaran premi. Jelas ya, karena memang ini perjanjian asuransi. Meminta keterangan yang benar dan lengkap terkait objek. Kalau terkait dengan kesehatan harus dibuka terbuka mungkin mengenai kesehatan atau kondisi kesehatan dari si tertanggung. Lalu memiliki premi jika peristiwa terjadi akibat kesalahan tertanggung. Kemudian memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur karena tertanggung curang. Di sini kalau misalnya si tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, maka itu bisa dikategorikan sebagai tertanggung yang berbuat curang. Nah, kemudian ada kewajiban penanggung yang ini merupakan hak dari tertanggung. Yang pertama adalah memberikan ganti kerugian jika peristiwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu terjadi. Lalu menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung. Ini menjadi hak dari tertanggung untuk mendapatkan polis. Kemudian memberikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal. Di sini ada yang disebut dengan grace period, biasanya itu si tertanggung berhak untuk mendapatkan kembali premi yang dibayarkan atas perjanjian asuransinya. Lalu kewajiban penanggung selanjutnya adalah mengganti biaya untuk membangun kembali, dan ini dimasukkan atau di dalam kriteria dalam hal asuransi kebakaran. Nah, hukum asuransi itu dikategorikan sebagai perjanjian untung-untungan ya, di dalam KUH Perdata itu disebut sebagai perjanjian untung-untungan. Nah, yang menarik adalah asuransi atau perjanjian untung-untungan itu juga diatur di dalamnya tentang perjudian. Nah, di sini akan saya ungkap mengenai apa bedanya antara asuransi dengan perjudian itu sendiri. Nah, yang pertama mengenai keberadaan risiko, bahwa di dalam asuransi, ada atau tidaknya asuransi itu risiko tetap ada. Kemudian di dalam perjudian, risiko baru ada setelah perjanjian untuk mengadakan permainan judi itu diadakan. Kemudian mengenai kepastian risiko. Kalau di dalam asuransi, kejadian dari risiko itu dapat saja terjadi, tapi belum pasti juga akan terjadi. Yang berbeda dengan perjudian, bahwa dalam perjudian itu, akibat dari risiko itu pasti terjadi, hanya mungkin hasil dari kejadiannya itu tidak pasti. Artinya siapa yang menang siapa yang kalah itu belum pasti, tapi risikonya itu, risiko kalah dan risiko menang itu pasti terjadi ketika terjadinya perjudian. Lalu untung rugi, di dalam asuransi tidak ada pihak yang untung atau rugi, dan dalam perjudian pasti salah satu pihak akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Secara legalitas, maka asuransi itu betul-betul didukung oleh negara ya, artinya diizinkan oleh undang-undang, sebagaimana tadi kita ulas sedikit mengenai regulasi asuransi di Indonesia. Nah, sedangkan perjudian sebaliknya, itu dilarang oleh undang-undang. Dari sisi manfaat, kalau asuransi itu sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat ya. Kalau di dalam perjudian itu sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan disebut dengan penyakit masyarakat. Dan akibat risikonya tadi yang sudah dijelaskan, kemudian akibat jaminan, bahwa dari sisi jaminan asuransi itu menjamin kepentingan dari yang ditanggung, artinya si tertanggung tadi ya. Kalau di dalam perjudian tidak memberikan jaminan apapun di dalam permainan judinya. Demikian perbedaan dari asuransi dengan perjudian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak, mohon maaf, izin bertanya. Ya. Siapa ini namanya? Saya Delia Suryanuranggraini, Pak. Ya, Delia, silahkan. Baik, Pak. Mengenai pembahasan yang Bapak tadi sudah bahas, ada beberapa pertanyaan sih, lebih tepatnya satu aja yang saya ingin tanyakan, Ya. mengenai bagaimana peran agen asuransi dalam hukum asuransi itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana peran agen asuransi dalam hukum asuransi? Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai perantara perdagangan ya. Jadi salah satunya adalah agen. Nah, ini masih bersambung dari pertemuan minggu kemarin, pertemuan ke-10.
Bagaimana peran agen asuransi di dalam hukum asuransi? Jadi sebetulnya agen asuransi ini memang merupakan salah satu perantara perdagangan yang diatur secara khusus ya di dalam yang artinya tidak diatur secara khusus di dalam KUH Dagang, tapi diatur secara khusus mengenai perjanjiannya, mengenai syarat sah perjanjian di dalam KUH Perdata. Nah, karena dia tidak diatur di dalam KUH Dagang, maka kita cari sumber aturan yang lain. Itu ada di dalam Undang-Undang 40 tahun 2014, tepatnya di pasal 1 angka 28 mengenai definisi tentang agen asuransi. Nah, di situ bisa dilihat bahwa agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi ya, atau perusahaan asuransi syariah, dan memenuhi prasyarat untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam memasarkan produknya. Jadi di sini agen asuransi itu memang mendapatkan kualifikasi atau definisi di dalam undang-undang di luar KUH Dagang, atau bisa juga kita kutip di peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mana itu juga sama mengenai definisi agen asuransi. Jadi agen asuransi ini sebetulnya memegang peranan yang cukup penting karena di sana dia sebagai perantara perdagangan dari asuransi yang diadakan atau diselenggarakan oleh perusahaan asuransi. Demikian ya, Delia. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Apa ini Haryani ya? Haryani, apakah perjanjian asuransi atau polis dapat dibuat dalam bentuk lisan? Mungkin seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengacu pada syarat sahnya perjanjian, maka itu tidak ada ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis atau tidak. Nah, tapi kita lihat ketentuan yang khusus mengenai asuransi. Jadi kalau kita lihat di dalam KUH Dagang, itu ada di dalam pasal 255 bahwa perjanjian asuransi itu harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Nah, berarti di sini ketentuan perjanjian asuransi itu harus mau tidak mau dibuat dalam bentuk tertulis. Kenapa? Karena ini juga atau polis ini juga yang akan menjadi hak dari si tertanggung atas apa saja penanggungan yang menjadi tanggungan dari si penanggung, seperti itu. Itu prinsipnya. Ini sama halnya ketika pendirian perusahaan misalnya itu juga harus melalui akta otentik. Dalam hal ini adalah notaris. Seperti itu. Gitu ya Haryani ya. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita diskusi kelompok, sebagaimana rencana pembelajaran studi kita, kontrak kuliah kita. Untuk pertemuan ke-12 itu ada diskusi kelompok. Nah, saya ingin membagi kelompok menjadi 3 kelompok, dan untuk temanya sendiri itu ada tentang sejarah hukum asuransi. Kemudian yang kedua itu tentang perkembangan hukum asuransi. Lalu yang ketiga mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar asuransi. Nah, itu tugas kelompok yang minggu depan kita akan diskusikan, yang mudah-mudahan dari diskusi itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya, yang berkaitan dengan mata kuliah kita saat ini. Jadi masalah-masalah kontemporer yang pada zaman dulu itu belum ada, itu saat ini sudah ada, seperti itu ya. Nah, saya harap nanti KM bisa membentuk atau membuat kelompok-kelompok berdasarkan kriteria berdasarkan tema-tema tadi yang saya sebutkan. Demikian untuk kuliah kali ini. Terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai bertemu lagi di minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.